Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa salim innaka Hamidum Majid. Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat sidang jemaah tarbiyat online yang berbahagia. Alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali melaksanakan acara tarbiyat ya, yang kita biasa laksanakan setiap hari Rabu malam Kamis seminggu sekali ya. Jadi kalau di dalam satu bulan itu insya Allah ada 4 kali tarbiyat kita ini. Ya mudah-mudahan ini bisa mumpuni, ya bisa memenuhi untuk keperluan rohani kita. Ya sebetulnya sih kurang sebetulnya kalau untuk kerohanian itu, ya. Tapi kalau ini kita bisa pertahankan, kalau ini bisa istiqomah, ya kita selalu hadir, kita selalu menyimak, kita selalu perhatikan, ya insya Allah, ya Allah Taala pun nanti akan memberikan faedahnya, akan memberikan hasilnya. Nah, oleh karena itu, ya kita perlu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, begitu juga Hajat Masih Maud alaihissalam, pendiri jemaat ini ya. Beliau selalu mengingatkan akan satu doa pada kita semua, yaitu Rabbana la tuji' qulubana ba'da id hadaitana. Jadi ya Allah, janganlah Engkau bengkokkan kembali hati kami ya, ba'da id hadaitana, setelah Engkau memberikan petunjuk pada kami. Nah, petunjuk itu bukan selalu harus bukan kita beat saja, itu pun beat selalu petunjuk itu karena acara-acara tarbiyat seperti ini pun ini memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Nah, kalau itu sudah datang, ya jangan sampai dibengkokkan kembali sehingga nanti kita hilang, luput, artinya tidak mendapatkan apa-apa dari setiap pengajian ataupun pertemuan itu. Ini harus lebih banyak berdoa. Nah, baiklah Bapak Ibu, hadirin hadirat semuanya. Itu mungkin mukadimah dari saya. Seperti kita ketahui ini adalah minggu kedua ya di bulan sekarang ini Agustus ya, maka pada minggu kedua ini saya akan menyampaikan materi tentang hadis ya. Kita lanjutkan lagi pembahasan hadis. Insya Allah di tangan saya ini ada brosur tentang hadis ya. Saya akan bacakan dan mudah-mudahan kita bisa menyimak dan memahaminya. Baiklah, saya bacakan hadisnya. Tadi saya sudah menyampaikan salawat, ya, saya langsung saja ke dalam hadisnya. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ijtanibu sab'a maubiqan qalu ya Rasulullah wa mahunna qala syirku billahi wa sihru wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq wa aklur riba wa aklu mal yatim wa tawala yaumal rohbi wa qadful muhsanatil mu'minat ghafilat ya, rawahul Bukhari. Nah, ini hadis riwayat Bukhari. Jadi artinya adalah seperti ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iztanibu sab'a maubiqat, kata Rasulullah. Iztanibu itu jauhilah 7 perkara
mubiqat, artinya yang membawa kepada keruntuhan. Qalu ya Rasulullah wa mahun. Nah, para sahabat berkata, ya Rasulullah wa mahun. Apa saja katanya yang 7 perkara itu? Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, qala syirku billahi. Ini yang pertama, yaitu syirik kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, wasyihru, sihir. Ya, tadi syirik, kedua sihir. Kemudian waqaslun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Nah, yang ketiga adalah qatlan nafs, yaitu membunuh satu jiwa allati haramallahu, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa bil haq, kecuali sudah hak, sudah benar. Itu yang keempat. Kemudian wa aklu riba. Aklu riba itu adalah memakan riba. Ya, riba itu adalah ya hal yang tidak boleh, ya, artinya tidak halal. Kemudian wa aklu malil yatim, yaitu memakan harta anak-anak yatim. Ya, ini yang kelima. Kemudian yang harus dijauhi yang ketujuh adalah watawalla yaumar rohfi. Nah, watawalla yaumar rohfi itu adalah dia melarikan diri, ya, saat peperangan ketika dia menghadapi musuh. Nah, ini pun tidak boleh. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah wa qazful muhsanatil mu'minat. Nah, ini adalah qazful itu adalah menuduh atau memfitnah, ya, wanita mukmin, ya, muhsanat yang suci, ya, ataupun yang tidak berdosa. Nah, jadi menuduh ataupun memfitnah wanita mukmin yang suci. Nah, ini adalah 7 perkara yang harus dijauhi oleh Rasulullah SAW tadi, ya. Ijtanibu sab'a mubiqat. Ya, jauhilah 7 perkara yang bisa membawa kita kepada keruntuhan atau kehancuran. Ya, saya ulangi lagi, tadi yang pertama adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Sihir. Ya. Kemudian yang ketiga adalah membunuh nafs ataupun jiwa, yang membunuh orang tanpa hak. Yang keempat, memakan riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, melarikan diri dari peperangan, ya, saat menghadapi musuh. Dan yang ketujuh adalah apa namanya tadi, menuduh atau memfitnah wanita mukmin yang tidak berdosa. Nah, ya, ini perlu diingat-ingat, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, bahwa 7 perkara atau 7 dosa yang harus kita hindari. Ya, baik, kita apa namanya ini kita ulas satu persatu, ya. Ini sebetulnya agak panjang, ya, bahasannya, tapi nanti kalau misalkan waktunya habis, insya Allah di pengajian yang akan datang, ya, berkaitan dengan hadis, kita akan lanjutkan ataupun kita ulangi lagi. Nah, yang pertama tadi apa? Syirik, ya. Nah, di sini syirik. Di dalam hadis ini, ya, Rasulullah SAW menerangkan 7 hal yang akibatnya akan menghancurkan pribadi manusia dan bangsa. Yang pertama, ya, tadi yaitu syirik. Syirik yaitu mempersekutukan Tuhan dengan benda yang lain di dalam zatnya dan sifatnya. Ya, artinya mempersekutukan itu kan membuat tandingan ataupun, ya, menyekutukan. Artinya ada hal yang sederajat, setaraf, setingkat, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari segi zatnya, ya, zat Allah Subhanahu wa taala, atau dari segi sifatnya. Ya, jadi kalau kita di dalam hati kita ataupun di dalam perilaku kita, di dalam tindakan kita, ya, ada arah kita ini, ya, mengarah saja
misalkan kita ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala baik secara sifat ataupun zatnya, nah ini sudah masuk kategori di dalam syirik, ya, Allah taala. Dan ini adalah dosa yang paling utama ya yang di dalam hadis ini disampaikan. Di dalam bidang keimanan, syirik termasuk kejahatan nomor 1. Ya, ini perlu dicatat ya, untuk keimanan syirik itu virus ya. Virus utama ya untuk keimanan kita itu adalah syirik. Ya, nah oleh karena itu kita harus menghindarkan ataupun menjauhi perbuatan syirik ini. Secara tidak langsung syirik mempunyai bekas yang sangat buruk terhadap akhlak manusia. Nah, ini ya. Jadi syirik itu memang seperti tidak berbahaya, tetapi itu justru bahaya yang paling besar. Karena ketika manusia di dalam dirinya ada satu sifat syirik, ya, nah ini maka dia akan tadi berdampak, berefek buruk terhadap akhlak dia sendiri. Ya, itu dari penyakit ataupun dari virus syirik tadi. Syirik itu ada 2 macam. Nah, ini bahwa Bapak Ibu dengan hadirat semuanya perlu diperhatikan ya, syirik itu ada 2 macam. Pertama, syirik yang nyata. Kemudian yang kedua adalah syirik yang khafi, yang tersembunyi. Ya, ada yang nyata, ada yang tersembunyi. Syirik yang nyata ialah menyamakan Tuhan tadi atau menyamaratakan ya Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa taala ya dengan manusia atau benda yang lain. Nah, ini syirik nyata, syirik zahir ya. Atau menganggap turut campur dalam pemerintahan Tuhan atau memandangnya memiliki sifat-sifat Tuhan. Nah, jadi kalau makhluk ataupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala sama rata dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga memiliki sifat-sifat yang nyaris sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikategorikan ke dalam syirik zahir, syirik nyata. Nah, ini. Umpamanya ya, di dalam umat Hindu, selain dari Tuhan mereka juga masih percaya kepada banyak dewa. Nah, ini kepercayaan umat Hindu kan seperti itu. Dan para dewa-dewa yang lain itu pun juga dianggap sama dengan Tuhan. Nah, ini otomatis jelas pasti syirik. Ya, ini salah satu contohnya di dalam umat Hindu. Nah, kemudian contoh lain misalkan orang-orang Kristen ataupun umat Kristen. Ya. Mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan dan juga menyertai sifat-sifat Tuhan dan pemerintahannya. Nah, ya, tadi kalau umat Hindu kan langsung secara zahir bahwa ada wujudnya ataupun bentuknya selain Tuhan, mereka ada dewa-dewa yang lain yang sama, ya. Tapi di dalam kepercayaan umat Kristen pun kita ketahui kan sama seperti itu. Ya. Bahwa Yesus itu dia anak Tuhan dan dia memiliki sifat-sifat Tuhan tadi. Ya, dan itu harus diyakini. Ya. Nah, ini menjadi syirik juga. Ya, karena memang Tuhan itu baik dari segi zatnya ataupun dari segi sifatnya, ya, itu tidak bisa disamai oleh siapapun. Ya, kalau kita ada yakin ke arah itu, berarti kita termasuk ke dalam sifat ataupun tadi syirik. Nah, kemudian yang kedua, ya tadi bicara tentang masalah syirik zahir ataupun syirik nyata. Syirik khafi atau yang tersembunyi, ya. Syirik khafi atau yang tersembunyi ialah secara lahiriah Tuhan tidak dipersekutukan dengan yang lain ataupun dengan seseorang, ya, dan seseorang selalu mengakui ketauhidan Allah Ta'ala. Nah, akan tetapi pada prakteknya ia menghormati benda yang lain yang sewajarnya penghormatan yang demikian hanya khusus untuk Allah Ta'ala saja. Nah, ini syirik khafi ini, ya. Khafi itu artinya kan tersembunyi, ya. Biasanya kadang-kadang kalau tersembunyi itu banyak orang yang tidak sadar, banyak orang tidak mengetahui, ya. Namanya juga kan tersembunyi, kan begitu. Memang dia di mulutnya ataupun secara zahirnya dia tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan yang lain. Ya, bahkan mungkin dia sering mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu tidak ada
sekutunya, Allah Ta'ala itu tidak ada bandingannya, Allah Ta'ala itu tidak ada yang menyamainya, ya. Tapi kadang-kadang di dalam praktek yang lain dia menghormati benda selain Allah Subhanahu wa taala, apa saja itu? Ya, yang penting ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang sewajarnya penghormatan tersebut itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu masuk ke dalam syirik khafi, ya. Kalau kita menganggap sesuatu wujud ataupun benda yang lain, ya, yang seharusnya penghormatan untuk Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada benda tersebut. Nah, di sini dikatakan lagi bahwa, tadi saya ulangi lagi ya, biar lebih jelas. Akan tetapi di dalam prakteknya, dia menghormati benda yang lain yang sewajarnya penghormatan demikian itu hanya khusus untuk Allah Ta'ala saja, atau dia berharap terhadap sesuatu benda yang sepatutnya harapan demikian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja hendaknya, atau misalkan dia mencintai sesuatu benda yang sepantasnya kecintaan demikian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, ya, atau misalkan, ya, dia takut terhadap sesuatu yang harusnya perasaan takut tersebut yang demikian itu layaknya hanya untuk Allah Ta'ala saja. Nah, ya. Jadi syirik khafi ini syirik yang lebih komplit. Kalau tadi mungkin yang nyata, ya, jelas dia mengatakan bahwa oh, saya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau syirik khafi itu tadi, ya, kita menghormati yang mana kehormatan itu adalah selayaknya untuk Allah Ta'ala tapi diberikan kepada yang lain. Kemudian kita mencintai yang mana selayaknya kecintaan itu untuk Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada yang lain. Ya. Begitu juga misalkan kita mengharap, ya, yang selayaknya harapan itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, malah mengharap kepada benda yang lain. Ya. Nah, ini pun juga adalah syirik khafi. Jadi syirik yang halus, latif, lembut, ya. Dia tidak menyadarinya ketika dia misalkan memberikan penghormatan yang berlebihan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang mana seharusnya penghormatan tersebut itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dikategorikan syirik yang khafi. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa sangat disesalkan sekali, ya, syirik khafi yang demikian pada masa sekarang banyak dilakukan dalam kalangan muslimin. Islam menyuruh orang untuk menjauhi kedua macam syirik ini. Ya. Di dalam sebuah hadis yang lain diketahui bahwa di dalam pengertian menjauhi syirik atau dalam mafhum tauhid, selain daripada beriman kepada Allah Ta'ala, juga termasuk iman kepada Rasulullah SAW. Karena dengan perantaraan Rasulullah SAW, tauhid yang hakiki dapat berdiri di atas dunia ini. Ya, jadi apapun ceritanya, tadi syirik itu ada dua macam, baik syirik yang zahir, yang nyata, ataupun syirik yang khafi, yang tersembunyi, itu kedua-duanya harus kita hindari. Ya, itu kedua-duanya harus kita jauhi. Ya, nah jangan sampai kita tadi banyak terpeleset di dalam syirik-syirik yang khafi tadi, syirik yang tersembunyi. Ya, ketika kita menyampaikan kehormatan, ketika kita menyampaikan kecintaan, ya, kemudian juga kita menyampaikan harapan, ya, perasaan keinginan, ya, yang sepatutnya itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala malah diberikan kepada yang lain. Dan ini banyak terjadi kan sekarang seperti itu. Ya, ketika seseorang misalkan contoh kecil, ya, dia tidak memiliki harta kekayaan ataupun tidak memiliki uang, ya seolah-olah itu adalah menjadi Tuhannya. Ya, kenapa dikatakan seperti itu? Karena itu dianggap lebih penting daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala pun dia abaikan. Ya, dia sanggup tinggalkan. Dia berani untuk istilahnya melalaikannya. Artinya kalau seperti ini kan sudah menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak penting di mata dia. Artinya ada yang lebih penting lain. Apa tadi? Ya tadi, harta kekayaan dunia atau mungkin keluarganya. Atau mungkin dia menyembah terhadap dirinya sendiri. Maksudnya menyembah terhadap diri sendiri apa? Dia manja dengan sifat malasnya itu. Ya, kemalasannya itu mengalahkan segala-galanya termasuk mengalahkan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kalau di zaman sekarang banyak orang-orang yang lalai, banyak orang-orang yang dia itu berani meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sudah tidak menganggap penting lagi Allah Subhanahu wa taala.
Nah ini yang berbahaya, syirik ini yang berbahaya, syirik khafi. Mungkin bisa saja kita di dalam mulut mengatakan, oh Tuhan itu esa, Tuhan itu tidak ada sekutunya, Allah Ta'ala itu tidak ada bandingannya. Kita tidak mensekutukan, kita tidak mensyirikannya. Tapi pada prakteknya ketika ada hal-hal yang bertabrakan ya dengan kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepentingan kita sendiri, kita tidak bisa meninggalkan. Artinya kita masih berat terhadap ciptaannya, masih berat terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal yang pertama. Ya. Nah, tadi Huzur juga mengatakan kepada kita bahwa kedua syirik baik secara zahir ataupun khafi ini harus kita hindari. Pendeknya di dalam Islam ditekankan perlawanan terhadap syirik. Ya. Kewajiban setiap muslim yang benar untuk menghindari kedua macam syirik tadi. Ya. Mengenai syirik khafi, ada sebuah syair yang indah yang digubah oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah, ya, berupa 2 bait syair di dalam bahasa Parsi. Ya. Nah ini Hazrat Masih Maud Salam mengenai syirik khafi ini membuat satu syair ya yang beliau buat di dalam bahasa Parsi. Apa bunyinya? Masih ada waktu saya bacakan. Apa saja benda yang bertahta di dalam hatimu, ya. Saya ulangi lagi, apa saja benda yang bertahta di dalam hatimu sebagai lawan Tuhan, dia itu adalah berhala. Apa saja benda yang bertahta di dalam hatimu sebagai lawan Tuhan, dia itu adalah berhalamu. Wahai orang-orang yang lemah iman, berhati-hatilah kamu terhadap patung-patung yang tidak nampak itu. Wahai orang-orang yang lemah iman, berhati-hatilah kamu terhadap patung-patung atau berhala-berhala yang tidak nampak itu. Dan hindarkanlah lubuk hatimu dari berhala-berhala itu. Nah ini syair Hazrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan syirik khafi tadi. Yaitu syirik yang tersembunyi. Nah jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya, ya, bahwa hal yang paling utama di dalam hadis ini tadi mengenai 7 dosa besar itu, yaitu adalah syirik. Ya. Bapak Ibu hadirin hadirat semuanya, masih ada 6 dosa lagi, 6 dosa besar lagi yang harus kita jauhi, tapi karena waktunya tidak memungkinkan, jadi pada malam hari ini saya hanya membahas masalah syirik saja, ya, dari hadis ini, ya. Jadi insya Allah mungkin nanti ke depan kita akan lanjutkan lagi hadis, ya. Yang jelas pada malam hari ini materi mengenai hadis tadi itu berbicara tentang 7 dosa besar yang harus dihindari ya oleh kita. Ya, salah satunya tadi yang paling utama itu di posisi utama adalah syirik. Ya, kemudian yang kedua adalah sihir. Kemudian yang ketiga itu adalah membunuh nafs ataupun membunuh orang tanpa hak. Ya, yang keempat adalah memakan riba. Yang kelima memakan harta anak yatim. Yang keenam, melarikan diri dari peperangan saat menghadapi musuh. Yang ketujuh adalah menuduh ataupun memfitnah wanita muslim yang tidak berdosa. Ya, jadi pada malam hari ini hanya masalah syirik saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada bapak-bapak ibu-ibu semuanya karena kita terbatas oleh waktu. Insya Allah di waktu yang akan datang kita akan bisa lanjutkan lagi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.